Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya bisa dengar? Baik, Alhamdulillah. Pelaksanaan pelatihan dengan lewat Zoom pada pagi hari ini bisa kita laksanakan. Dan saya, Wahidin, kebetulan dapat tugas pada pagi hari ini, pada sisi kedua pagi hari ini, terkait dengan standar sanitasi operasional prosedur, kita singkat dengan SSOP. Pelatihan pada hari ini kita laksanakan 2 hari, ya. Kebetulan saya pada sesi yang kedua. Tujuan pelatihan adalah mendeskripsikan 8 kunci sanitasi standar operasional. Ini tujuan pelatihan, ya. Sanitasi ini ada 3, ya. Pertama, personal hygiene. Yang kedua, cleaning hygiene. Yang ketiga, what is the post. Personal hygiene artinya adalah kesehatan pribadi, dan cleaning ini adalah kebersihan lingkungan sekitar, dan what is the post ini adalah penanganan limbah, baik itu limbah industri maupun limbah rumah tangga. Nah, kita masuk ke personal hygiene. Apa itu personal hygiene? Yang sini ada 5 yang dibicarakan. Yang pertama itu adalah cuci tangan dan pembersihan badan. Yang kedua, melepas semua perhiasan. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang bersih. Keempat, menutup rambut dengan topi. Dan kelima, memakai sarung tangan. Ini yang dibicarakan dari personal hygiene, ya. Jadi mencuci tangan ini sangat penting, yang telah kita laksanakan pada atau disarankan pada waktu COVID-19 yang lalu. Sudah kita laksanakan dengan baik. Dan kebersihan badan ini cara mandi, ya, ini yang bersih menggunakan sabun. Nah, kemudian melepas semua perhiasan yang tidak yang berlebihan tentu saja ini mengundang bahaya bagi kita. Yang ketiga adalah menggunakan pakaian bersih. Pakaian ini masuk, ya, celana, baju dan sebagainya, ini adalah masuk pakaian yang bersih. Kemudian menutup rambut dengan topi. Nah, rambut bisa menggunakan topi ataupun helm, terutama di perjalanan, ya, perjalanan naik mobil atau naik motor. Nah, kemudian memakai sarung tangan. Sarung tangan ini juga penting dalam perjalanan untuk mengurangi sengatan cahaya matahari. Nah, ini terlihat bagaimana cara mencuci tangan yang benar, ya, menggunakan air bersih dan menggunakan sabun. Kebersihan lingkungan tentu saja berkaitan dengan kebersihan pribadi. Bagaimanapun lingkungan kita harus kita rawat, kita jaga, karena lingkungan itu tempat kita tinggal. Nah, oleh karena itu janganlah buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya yang telah disediakan, seperti pada gambar yang kita lihat ini. Berikutnya ada 8 kunci SSOP. Nah, 8 kunci tersebut pertama adalah keamanan air. Nah, keamanan air yang dimaksud itu adalah bagaimana keamanan pengairan, terutama air-air yang sifatnya langsung ke permukaan peralatan yang kita gunakan. Nah, demikian juga pada pembuatan es, tentu saja perlu air yang bersih, air yang steril, karena air es itu air yang kita minum langsung.
Nah, ini gambar kita lihat bagaimana memperbaiki keran air ya, atau estafel ya, maupun tempat-tempat penampungan air itu kita bersihkan. Ya, kita karena apa namanya itu bisa langsung berhubungan dengan makanan yang akan kita makan. Yang kedua, sanitasi. Nah, kondisi kebersihan permukaan peralatan yang kontak langsung dengan makanan atau pangan ya, termasuk perlengkapan pengolahan. Ya, sarung tangan, pakaian kerja dan sebagainya itu perlu diperhatikan kebersihannya karena berhubungan dengan pakaian apa berhubungan dengan makanan yang akan kita kerjakan. Yang ketiga, kontaminasi silang. Ini pencegahan kontaminasi silang dari barang yang tidak sanitizer atau tidak steril terhadap produk yang akan dikerjakan atau yang digunakan. Nah, peralatan yang dipakai langsung untuk makanan itu perlu dikemas dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan. Ini contoh bagaimana kebersihan peralatan di sebuah perusahaan ya untuk menjaga higienisnya karena makanan yang itu siap dijual, dipasarkan. Yang keempat, sanitasi karyawan. Meliputi fasilitas cuci tangan, sanitasi toilet yang digunakan, mencakup prosedur petugas kebersihan dan jenis pembersihan. Jadi di sebuah perusahaan tentu saja harus memperhatikan bagaimana kebersihan atau tempat untuk cuci tangan, kemudian toiletnya bagaimana, tentu saja harus dijaga kebersihannya, termasuk petugas-petugas yang berjaga untuk melakukan kebersihan tersebut. Yang kelima, pencegahan pencampuran bahan beracun. Nah, prosedur pencegahan tercampurnya bahan non-pangan ke dalam produk pangan ini sangat berbahaya ya, karena bahan-bahan tersebut kalau tidak dipisahkan tentu saja mengkontaminasi bahan makanan yang akan kita gunakan. Untuk itu perlu pengemasan yang baik agar tidak rusak sehingga tidak tercampur antara bahan pangan dan non-pangan. Ini ada bagaimana kita lihat dari gambar ini teknik pengawitan alami pada makanan ya. Ada makanan kaleng, ada minuman yang juga siap untuk edar, sudah terjaga higienisnya atau kebersihannya. Berikutnya adalah yang keenam, yaitu pelabelan dan penyimpanan. Nah, tata cara, jenis, dan pelabelan yang diterapkan pada bahan kimia yang digunakan, baik untuk produksi maupun pembersihan, serta penyimpanan yang digolongkan sehingga mudah dicari. Yang ketujuh, kesehatan karyawan. Pengendalian kondisi kesehatan karyawan, karyawan yang sakit perlu dirawat ataupun di check up secara berkala, serta juga imunisasi, terutama hal-hal yang telah dianjurkan. Yang kedelapan, yaitu pengawasan binatang pengganggu. Ya, pengawasan binatang pengganggu ini maksudnya adalah menghindarkan unit pengolahan pangan dari binatang pengganggu, termasuk pembasmian dan pencegahan agar tidak timbul hama. Hama pengganggu ini yang sering itu adalah tikus, kecoa, dan lainnya, terutama di pergudangan ataupun di rumah. Ini hama ini sering ada di sekitar kita. Ini perlu dijaga ya. Saya dilakukan pembasmian, baik itu dengan racun maupun secara manual. Nah, baik itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan ataupun sharing terkait dengan sanitasi lingkungan tadi? Nah, sebagai kesimpulan dari
pelatihan hari ini bahwa terkait dengan kesehatan itu penting, yaitu kesehatan lingkungan dan kesehatan pribadi. Kesehatan lingkungan ini mempengaruhi kesehatan pribadi. Karena itu perlu kita jaga keseimbangan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang ada tugas ya. Tugas buatlah kelompok masing-masing 4 orang. Nah, setiap kelompok mendiskusikan bagaimana sanitasi di lingkungan Anda bekerja. Nah, jadi setelah berkelompok, nanti pada sesi yang kedua, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, baiklah, ini yang bisa saya sampaikan, pelatihan pada pagi hari ini. Semoga bisa dilaksanakan tugasnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.